Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nasya Dinar. Sekarang kita sudah sampai di bab 7, yaitu mengenai remote access. Jadi di sini saya sudah di topologi yang bab sebelumnya. Lalu kita akan tambahkan PC di sini. Lalu akan saya hubungkan menggunakan kabel serial konsol dari router menggunakan yang konsol. Lalu ke PC menggunakan RS232. Nah, kalau di Cisco saat mau konfigurasi kita biasanya ke RTR itu ke menu CLI. Tapi kalau di asli kita nggak bisa pakai CLI. Jadi untuk konfigurasi di router kita harus remote melalui PC atau laptop. Nah, untuk remote sendiri kita bisa pakai kabel, yaitu kabel serial konsol. Tetapi kabel ini hanya bisa digunakan dengan jarak yang dekat. Tapi kalau misalnya jarak yang jauh seperti antar kota, kita perlu remote dengan menggunakan SSH atau telnet. Sekarang saya akan konfigurasi remote menggunakan telnet di router. Kita akan buka router. Kita cari, kita masuk ke privilege mode. Lalu config. Lalu kita ketikkan line VDY 0, lalu tanda tanya. Nah, di sini tuh ada angka 1 sampai 15. Di sini saya akan pilih angka 2. Nah, maksud dari angka 2 ini adalah banyak device yang bisa meremote si routernya. Jadi nanti akan ada device yang bisa meremote karena kan dari 01 lalu 02. Kalau sudah kita bisa enter. Lalu kita masukkan password. Jadi kalau misalnya mau remote itu kita harus memasang password. Kita ketikkan password. Di sini saya menggunakan 1 sampai 5. Login. Di sini kita ketikkan transport input telnet. Nah, ini tuh ada 3 sebenarnya. Jadi kita bisa memakai telnet, SSH, dan juga all. Jadi maksud dari all itu kita bisa menggunakan keduanya. Jadi bisa menggunakan telnet dan juga SSH. Tapi karena kita mau memakai yang telnet, maka kita bisa ketikkan yang telnet saja. Kalau sudah kita exit. Kita exit. Lalu kita ketikkan enable secret 1 2 3 4 5. Agar akan coba uji di PC 7. Pastikan yang mau dijadikan remote itu harus sudah mempunyai IP secara DHCP. Kita ke PC 7, lalu kita ke desktop, kita pilih yang telnet dan SSH. Lalu untuk connection type di sini saya pilih yang telnet. Untuk hostname-nya di sini kita masukkan 10.10.10.1. Kalau sudah kita connect. Nah, di sini kita bisa memasukkan password yang tadi 1 2 3 4 5. Enter. Dan di sini kita sudah berhasil masuk ke router melalui PC. Sekarang kita akan coba telnet pakai username. Karena kalau misalnya telnet yang seperti tadi itu kurang aman. Jadi kita harus memakai yang username agar lebih aman. Sekarang kita akan konfigurasikan. Kita ke router. Di sini kita ketikkan username Dinar, password 1 2 3 4 5. Lalu line VDY 02. Enter, lalu login lokal. Nah, maksudnya kalau ada yang remote ke router, loginnya itu akan pakai username dan juga password. Lalu kita ketikkan transport input telnet. Lalu kita akan coba remote dari PC 7. Kita ke PC 7, lalu telnet SSH. Kita akan menggunakan yang telnet. Lalu
Untuk IP address-nya di sini 10.10.10.1 kita connect. Nah, di sini itu kita akan memasukkan yang username-nya. Kita ketikkan yang tadi dinar, kita enter. Lalu passwordnya 1 sampai 5. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk. Nah, selain telnet ada juga yang namanya dengan SSH. Tadi kan kalau kita pilih connection type itu kan ada dua, yaitu SSH dan juga telnet. Sekarang saya akan konfigurasikan agar kalau misal mau meremote itu bisa pakai yang SSH, karena kalau pakai yang SSH itu sebenarnya lebih aman daripada yang telnet. Kita ke router. Sini kita exit saja. Kita akan membuat hostname-nya menjadi hostname router ini akan kita ubah namanya. Kita ketikkan hostname dinar, enter. Lalu di sini kita akan membuat domain name. Nah, kita bisa ketikkan IP domain name. Ini saya ketikkan dinar.com, enter. Lalu kita ketikkan crypto key generate RSA, enter. Nah, di sini itu kita disuruh memasukkan bit. Nah, bit yang dianjurkan adalah 1024. Kita enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan line VDY 02. Kita enter. Lalu kita ketikkan transport input SSH. Kita enter. Kita bisa lihat di PC 7. Kita ke PC 7. Lalu ke telnet SSH. Di sini kita biarkan menggunakan SSH. Lalu kita masukkan 10.10.10.1. Lalu username-nya dinar. Kita connect. Nah, di sini itu kita disuruh memasukkan passwordnya 1 sampai 5. Enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk. Nah, terus kita akan coba konfigurasikan IP di switch. Ini saya pilih switch yang 2. Kita ketikkan N. Lalu config. Kita akan masuk ke VLAN 10. Interface VLAN 10. Kita enter. Lalu IP address. Sini kita untuk IP address itu menyesuaikan VLAN-nya, karena ini di VLAN 10 kita bisa pakai yang 10.10.10. Untuk belakangnya di sini saya menggunakan 32. Lalu subnet MAC-nya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu IP default gateway 10.10.10.1. Kita enter. Lalu to SH IP interface brief. Kita spasi. Nah, sini yang VLAN 10 ini sudah masuk IP-nya ya, teman-teman. Lalu saya akan menambahkan untuk yang VLAN 20. Kita ketikkan interface VLAN 20. Lalu untuk IP address di sini saya menggunakan 20. Untuk belakangnya masih sama 32. Lalu untuk default gateway di sini 20.20.1. Lalu kita coba lihat. Nah, ini yang VLAN 20 juga sudah masuk. Lalu kita akan konfigurasi juga SSH di switch. Kita akan mengganti nama hostname-nya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan IP domain name dinar.com. Kita enter. Lalu crypto
Oke, generate RSA, kita enter. Di sini masukkan sama 1024, kita enter. Lalu kita ketikkan line VTY 02, enter. Ini kita ketikkan transport input SSH. Lalu kalau sudah, kita ketikkan login lokal, lalu kita exit. Kita akan membuat enable secretnya. Kita ketikkan enable secret 1-5. Sekarang kita akan coba di PC 7. Kita ke telnet, kita masukkan 10.20.20.1 usernya Dinar. Kita bisa connect. Nah, di sini kita bisa masukkan password 1-5. Dan di sini kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Sekian materi di bab 7 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.